Sahabat Kompas.com, balik lagi di channel Kompas Otomotif. Sekarang saya lagi ada di sebelahnya Honda BR-V. Kita bakal jalan-jalan ke Sumatera. Ini adalah acara Merapah Trans Sumatera. Kita bakal jalan dari Lampung sampai Aceh 2400 km melewati 7 kota. Penasaran seperti apa? Jadi saksikan terus video ini. Jangan lupa di like videonya, komen juga, dan subscribe ke channel Kompas Otomotif. Ya sahabat Kompas.com, kita udah mulai perjalanan dari Jakarta menuju Sumatera dari Jakarta menuju Sumatera dalam acara Merapah Trans Sumatera. Sekarang kita lagi ada di rest area KM 13 Jakarta Tangerang. Kita udah ngisi bensin, trip meternya juga udah kita reset dari 0. Kita bakal nyari tahu berapa konsumsi bahan bakarnya untuk rute pertama Jakarta Lampung. Kita lihat seberapa irit Honda BR-V Prestige ini dengan Honda Sensing. Jadi nonton terus. Kita baru aja nyampe di Pelabuhan Merak. Kita lagi ngantri kapal eksekutif menuju Lampung atau Pelabuhan Bakauheni. Ya mungkin ini masih banyak kendaraan lain, jadi kita antri ganti-gantian dengan para penyeberang lainnya. Sahabat Kompas.com, kita baru aja sampai di Lampung. Kita baru aja berlabuh dari tadi naik kapal feri sekitar 1,5 jam. Dan habis ini kita akan melanjutkan ke tempat istirahat di mana nanti kita lihat konsumsi BBM BR-V ini berapa kilometer per liter dari Jakarta sampai ke Lampung. Sahabat Kompas.com, kita baru aja sampai di Lampung. Sudah menempuh jarak sekitar 210 km dari Jakarta. Nah ini nih konsumsi bahan bakar dari Honda BR-V Prestige ini. Kita memakai bahan bakar RON 92 ya. Dan hasilnya 14,2 km per liter. Ini bisa dibilang cukup standar ya, karena kita jalanan kebetulan full tol. Tapi ini ada yang perlu diketahui, karena kita ketika nunggu masuk ke kapal itu mesti nyala terus, itu sekitar setengah jam. Lalu ketika kita kapal berlabuh, kita mau turun ngantri mesti nyala terus. Jadi ya bisa dimaafkan lah dengan 14,2 km per liter ini. Mari kita istirahat, kita akan lanjutkan perjalanan menuju Palembang besok. Selamat pagi sahabat Kompas.com, saya akan siap-siap berangkat dari Lampung. Kita akan langsung berangkat ke Palembang lewat Trans Sumatera. Jadi tadi untuk MID udah kita reset, untuk kita cari tahu lagi berapa hemat si Honda BR-V ini dari Lampung menuju Palembang. Jadi saksikan terus ya. Sekarang saya udah di perjalanan menuju Palembang, tepatnya di kilometer 236. Secara keseluruhan jalan tol tadi kita udah lewatin tol Bakauheni Terbanggi Besar. Habis Bakter kita lewatin tol Terpeka atau Terbanggi Besar, Pematang Panggang, dan Kayu Agung. Jadi masih cukup panjang perjalanan kita sampai Palembang. Untuk 200 km ini jalan tol Trans Sumatera ini didominasi oleh jalan beton ya. Jadi aspalnya cukup sedikit. Sayangnya emang masih bergelombang konturnya. Jadi
untuk kalian yang mengemudi hati-hati. Cuma perlu diingat juga dia punya beberapa rest area. Jadi kalau misalkan istirahat, kelelahan, jangan di bahu jalan tapi langsung aja cari rest area terdekat. Selain itu di rest area juga tadi saya lihat ada yang punya SPKLU, jadi buat pemilik kendaraan listrik bisa tuh ngecas di tadi kilometer 160-an. Jadi bisa ngisi daya di situ. Kalau balik lagi ke soal jalannya, selain bergelombang, sayangnya untuk saat kami lewati itu sekarang tanggal 19 November masih banyak pekerjaan jalan. Jadi ada beberapa kepadatan kendaraan ya, karena bukan cuma kita doang, ada truk-truk yang jalannya cukup lambat. Satu hal lagi yang harus diperhatikan ketika melewati jalan tol Trans Sumatera ini adalah penerangannya nggak terlalu banyak, kecuali di pintu exit atau di persimpangan itu baru ada lampu. Jadi kalau yang mengemudi di malam hari karena kontur jalan yang nggak rata dan cukup gelap, hati-hati, lebih waspada lagi. Kalau misalkan kelelahan, lebih baik istirahat, jangan dipaksain. Sama ingat, ada kamera headlamp di jalan tol Trans Sumatera ini. Sahabatkompas.com, kita udah sampai di kota Palembang, tepatnya semalam. Jadi perjalanan dari Lampung sampai Palembang itu kalau di MID yang kita dapat sekitar 400-an kilometer. Hasilnya, BRV ini mencatatkan konsumsi bahan bakar 15,8 km per liter. Lumayan hemat, dimana kita dari Lampung sampai Palembang itu full tol dan sempat ketemu macet juga di kota Palembangnya. Hari kedua di Palembang, kami pun berkeliling kota dan bertemu dengan komunitas BRV di Palembang atau Infernity Chapter Sumatera Selatan. Ya, sahabatkompas.com, kita udah bareng sama anggota dari Infernity ya. Infernity dengan Mas Iwan dan Mas Wawan. Ini pengguna all new BRV nih di Palembang. Gimana Mas Iwan soal si all new BRV ini? Kayaknya kan tadi udah suka jalan-jalan juga. Testimoninya gimana? Mas Wawan juga boleh nambahin. Siap. Kalau dari sisi user ya, pengguna, all new BRV ini lebih nyaman ya. Yang pertama kedap ya, dari kabinnya cukup kedap, bantingannya juga enak, empuk, handlingnya tetap. Kalau Honda itu ya pasti the best lah, fun to drive ya. Nah, yang paling asik sih kalau yang seri yang aku pakai ini Honda Sensing tentu, karena fitur keselamatannya sudah paling top lah. Nanti kau Mas Wawan gimana? Oke, kalau menurut saya sebagai user all new BRV juga yang paling membantu itu adalah ya fiturnya tadi. Karena itu salah satu value unggulan lah untuk yang all new Honda BRV ini. Terus untuk improvement dibandingkan dengan yang lama juga banyak improve-nya. Dari segi kaki-kaki banyak improvement. Yang kata Om Iwan tadi, fitur-fitur ya, kedap, kekedapan kabin juga sangat signifikan. Minim lah, ya tetap ada, cuman minim dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Terus untuk suspensi juga bantingan sekarang lebih comfort ya, lebih ke arah comfort, nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu empuk gitu. Tapi handling tetap Oke, makasih banyak Mas. Oke, terima kasih. Kita hari ini mau jalan-jalan lagi. Siap. Rencananya besok kita ke Jambi. Ya. Doain ya Mas ya. Selamat nikmati Palembang. Iya, makasih banyak ya Mas. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju Jambi melewati jalan lintas timur Sumatera. Perjalanan dari Palembang menuju Jambi sejauh 287 km. Untuk kondisi jalannya memang mayoritas sudah beraspal dan baik kondisinya, cuman di beberapa titik banyak pekerjaan jalan dan kami pun tiba di Jambi malam hari sekitar pukul 9 malam dan mencatatkan konsumsi bahan bakar 13,5 km per liter. Sahabat Kompas.com, Setelah 300 meter, belok
kiri ke jalan tol Amir itu. Hamzah. Ini. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru. Lebih panjang dibanding rute Palembang Jambi, sekitar 480 km. Dan saya bukan jadi pengemudi sekarang, jadi penumpang karena ya capek ya. Kita istirahat ganti-gantian sama Bang Ucok. Jadi kita ada di baris kedua dari Honda BR-V ini. Ini posisi yang paling saya sukain dibanding di depan karena ini nih, lihat nih. Ruang kakinya ini masih luas. Kaki saya bisa ke kolong bangku yang ada di depannya. Sama ini bisa disenderin nih. Dan headroomnya lega banget. Sama ini nih, ada ini. Parkir yang Ada sandaran tangannya. Jadi kalau udah pakai seat belt, kaki udah selonjoran, tangan di kiri di sini, kanan sini, udah tinggal senderan aja terus tidur. Bang Ucok semangat ya Bang ya. Siap. Siap. Nah, kita kan lagi road trip juga, lihat nih di belakang nih. Ini bagasinya BR-V kita lipat baris ketiganya, jadi lebih lega. Ya kan banyak barang karena kita jumlah yang ikut nggak cuma saya doang, kita banyakan. Untuk kondisi jalannya ini lebih menyenangkan ya dibanding kemarin kita ke Jambi, ke Pekanbaru itu. Untuk sementara nih udah sekitar 200-an kilo, lebih halus, lebih berkelok. Tapi emang pemandangannya agak kurang. Dia cuman sawit sama beberapa lahan yang lagi dibuka. Jadi buat kebun sawit lagi kayaknya. Isinya itu aja. Emang agak membosankan, cuman seru. Sahabat Kompas.com, akhirnya kita setengah perjalanan menuju Aceh. Kita udah sampai di kota Pekanbaru, tepatnya di Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau. Selama perjalanan kita udah ngelewatin jalan tol Trans Sumatera sampai Palembang, lalu kita juga lewat jalan lintas timur dari Palembang ke Jambi, lalu dari Jambi ke Pekanbaru. Secara umum untuk BR-V ini lewat jalan tol Trans Sumatera, dia mumpuni banget, mesinnya cukup 119,3 tenaga kuda tuh udah cukup banget, apalagi ditambah dengan fitur Honda Sensing-nya, ada yang lane keeping assist, lalu ada adaptive cruise control, itu kepake banget di jalan tol Trans Sumatera. Dari Jambi ke Pekanbaru, Honda BR-V ini menempuh sekitar 480-an kilometer. Konsumsi bahan bakarnya 13,5 km per liter. Ini kita gaspolin di jalan lintas, ketemu macet juga. Jadi buat nyusul truk apalagi ya, jadi kita sering banget nginjek pedal gas dalam-dalam. Jadi konsumsi segitu ya bisa diterima karena kan perjalanan jauh juga. Kami pun melanjutkan perjalanan dari Pekanbaru menuju Rantau Prapat. Jaraknya sekitar 360-an kilometer. Perjalanan menuju Rantau Prapat, kami juga melewati tol Pekanbaru Dumai. Tapi kami hanya melaluinya sejauh 100-an kilometer. Jadi sisanya melalui jalan lintas timur. Sahabat Kompas.com, kita lagi berhenti nih, habis makan siang di tengah perjalanan menuju Rantau Prapat. Panas banget, suhunya sekitar 37 derajat Celcius. Kita bakal coba salah satu fitur yang menguntungkan dari BR-V, yaitu remote start engine. Jadi cukup ditekan aja, mesin udah nyala, AC di dalam udah nyala. Kita tinggal masuk, ngadem. Oke, kita tinggalin dulu, kita minum-minum dulu, oke? Hasilnya, konsumsi bahan bakar dari Honda BR-V ini adalah 16,1 km per liter. Beristirahat satu malam di Rantau Prapat, kami pun langsung melanjutkan perjalanan menuju Medan. Dan kita sudah sampai di kota Medan, tepatnya di Istana Maimun. Sebenarnya kita sampainya tuh kemarin, dan kita udah jalan-jalan juga di kota Medan. Kalau dilihat tuh kondisi jalannya sama kayak Jakarta ya, rame, padat, jalannya banyak yang kecil juga. Jadi seru banget di kota Medan, banyak tantangannya lah. Perjalanan kita dari Rantau Prapat sampai Medan itu kurang lebih sejauh 290-an kilometer. Dari Honda BR-V kita pakai, konsumsi BBM-nya adalah 14,8 km per liter. Itu perlu diketahui ya, kita kan lewat jalannya non-tol sama tol. Jadi ya
sama ada keperluan syuting juga, kita bolak-balik buat diambil fotonya atau videonya dari atas pakai drone. Jadi ya memang agak boros, cuman segitu menurut saya udah efisien banget, dimana kita bisa jalan dengan nyaman, gak khawatir kehabisan bensin. Habis ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Aceh. Dari Medan ke Aceh itu sekitar 600 km. Kalau dibandingkan di Pulau Jawa itu dari Jakarta ke Madiun. Tapi bedanya, Jakarta ke Madiun itu mayoritas sudah dipenuhi sama jalan tol. Udah ada jalan tol lah. Sedangkan dari Medan ke Aceh, ada jalan tol cuman nggak jauh. Dan kondisi jalannya itu lebih menantang tentunya. Sumatera, banyak bukit, banyak keloknya juga. Dan kalau sebagai perbandingan nih, bis aja dari Medan ke Aceh yang non-stop bisa 12 jam sampai 13 jam. Ini sekarang kita pakai mobil kecil. Udah tau kan kalau bis larinya kayak gimana, bisa dikejar apa enggak. Kita pakai mobil kecil. Ya mungkin perjalanan bisa makan waktu sampai 15 jam. Jadi tunggu kami di Aceh. Bisa dilihat kalau kota Medan ini ramai banget ya. Ada bentor, ada motor, ada mobil. Honda BR-V ini dilengkapi sama berbagai fitur, salah satunya itu Honda Landwatch. Dia ada kamera yang di spion kiri. Jadi ketika kita send kiri atau kita aktifkan lewat tombol yang ada di tuas kanan nih di belakang kemudi, dia akan menampilkan gambar yang dari kamera di spion tadi. Jadi kelihatan nih kalau kita mau belok kiri ada motor atau ada mobil, kita bisa menghindari serempetan sama mereka. Selain Landwatch, dia juga punya Honda Sensing, di mana dia menjaga mobil menghindari tubrukan sama mobil yang ada di depan nih. Misalkan di lampu merah, kita lagi meleng atau apa, kita nggak injek rem, dia ada warning yang muncul di layar MID. Kalau misalkan itu nggak kita gubris, kita diemin aja, kita kacangin, dia bakal ngerem sendiri, mencegah mobil kita ini nabrak mobil yang di depan. Selain itu ada juga salah satu fitur yang biar kita nggak diklaksonin nih sama pengemudi atau pengguna jalan di Medan yang emang sering pakai klakson, yaitu namanya Lead Car Departure Notification System. Jadi dia ngasih info nih kalau kita di lampu merah kayak gini, berhenti, mobil depannya jalan, kitanya belum jalan, dia bakal ngasih tahu, ngasih info kalau mobil depan kita ini udah jalan. Jadi ya nggak lama berhentinya. Untuk perjalanan menuju Banda Aceh, kami melalui tol Medan Binjai dan keluar di pintu tol Setabat. Pada saat itu pukul 11 pagi kami mulai perjalanan dari pintu tol Setabat melewati jalan lintas Sumatera menuju Banda Aceh. Ya seperti biasa, kami tidak buru-buru, ada istirahat untuk makan. Kami pun tiba di pintu tol Selimem dan untuk sampai ke kota Banda Aceh, kami sampai di hotel pukul 1:30 dini hari. Perjalanan kami sekitar 14,5 jam dari Medan sampai Banda Aceh. Sahabat Kompas.com, akhirnya kita sampai di Banda Aceh, tepatnya di Masjid Baitur Rahman, salah satu masjid legendaris di Indonesia. Kita sudah menempuh kurang lebih 2.800-an kilometer dengan Honda All New BR-V. Secara umum, dia menyenangkan juga di bawah jalan jarak jauh dari Jakarta sampai ke Aceh, baik lewat tol maupun jalan non-tol. Baik mesin, dia capable, mesinnya 119 tenaga kuda, itu udah top, mencukupi banget. Kekedapan kabin di jalan tol juga baik, sama ketika melewati gundukan atau jalanan berlubang di lintas Sumatera tuh aman, nggak banyak suara yang masuk ke dalam, dan dia punya ground clearance yang tinggi, jadi anti gasruk. Apalagi fitur Honda Sensing yang ada di Honda BR-V ini, dia kepake banget di jalan tol yang monoton, ratusan kilometer, bisa terlewati dengan nyaman, dan ya bisa meminimalisir lelah karena dibantu sama driving assistance. Data 2.800 km, berdasarkan MID, catatan konsumsi BBM-nya itu 14,9 km per liter. Kami juga sudah menghitung biaya BBM-nya dari Jakarta sampai Aceh itu ada di 2,4 jutaan. Atau kalau mau aman bisa spare 2,5 juta, dan tolnya itu 500 ribuan. Jadi ya 3 juta sudah sangat cukup perjalanan dari Jakarta sampai ke Aceh. Sama itu bisa dibilang cukup hemat karena konsumsi BBM-nya juga beragam. Jalan yang kita lewati berbeda-beda.
paling hemat tuh pas kita pakai dari Medan ke Aceh, di mana itu 600 kilo, dia rata-ratanya bisa sampai 17,1 km per liter. Sedangkan kalau paling boros, ketika kita lewat lintas timur Sumatera, itu dari Palembang ke Jambi itu boros banget karena jalannya berkelok dan banyak pekerjaan jalan. Jadi ya banyak kejebak macet. Sekian perjalanan jauh ini, 12 hari, sangat menyenangkan. Boleh di komen sama di like kalau kalian suka video perjalanan jauh ini. Dan subscribe ke channel Kompas Otomotif. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!